Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, bahasan kita adalah terkait metode transportasi dengan solusi awal. Metode transportasi ini pertama kali dikemukakan oleh F.L. Hitchcock dan dijelaskan secara detail oleh T.C. Koopmans pada tahun 1949. Dan secara umum, metode transportasi ini berhubungan dengan masalah pendistribusian barang atau penyampaian barang dari beberapa tempat penyedia dari sumber barang ataupun dari perusahaan ke beberapa lokasi penerimaan yang kita sebut dengan tujuan. Kemudian timbullah masalah dalam metode transportasi ini, yaitu total biaya yang dikeluarkan saat pendistribusian barang. Bagaimana cara meminimalkan biaya yang dikeluarkan ini? Secara umum, untuk menyelesaikan masalah transportasi dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama adalah tahap solusi awal, terdiri dari 4 metode. Yang pertama adalah metode NWC ya, Northwest Corner, yaitu pengalokasian dimulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Kemudian metode LC, Least Cost, mengalokasikan dimulai dari biaya terendah dalam tabel. Kemudian metode VAM, Vogel Approximation Method, mengalokasikan pada kotak variabel dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Kemudian metode RAM, Russell Approximation Method, mengalokasikan dengan nilai negatif terbesar. Kemudian pada solusi akhir ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah stepping stone dan yang kedua adalah modified distribution. Ini merupakan modifikasi ataupun perkembangan dari metode stepping stone saat biaya yang dikeluarkan belum optimal, maka akan dioptimalkan kembali melalui metode modified distribution. Pada metode transportasi ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah syarat sel terisi adalah M ditambah N dikurangi 1. M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Kemudian bila jumlah baris M dan jumlah kolom ditambah dikurangi 1 tidak sama dengan sel terisi, maka harus ditambahkan dengan 0. Yang ketiga, jumlah kapasitas harus sama dengan kebutuhan. Jika tidak, maka perlu ditambahkan dengan variabel atau dummy ya. Kita masuk ke contoh soal pada metode transportasi solusi awal. Jika diketahui, PT KAI memiliki 3 pilihan kereta untuk membantu masyarakat yang ingin mudik saat Lebaran. 3 kereta tersebut adalah Matarmaja, Majapahit, dan Malabar. Tujuannya ke Kota Malang, Jakarta melalui Semarang. Kemudian kapasitas ketiga kereta tersebut adalah 290, 280, dan 230. Dengan kebutuhan atau permintaan tiket 125, 415, dan 360 buah. Kemudian diminta biaya transportasi per unitnya. Dengan metode awal ya, kita gunakan metode yang pertama, Northwest Corner. Kita buat tabel ya. Tabelnya seperti ini dari contoh soal tadi.
bahwa sumber ini adalah kereta Matarmaja Malang, tujuannya dengan biayanya 4, kemudian Semarang 2, Jakarta 7, Majapahit untuk tujuan ke Malang ini adalah 1 biayanya, Semarang 8, Jakarta 6, dan kereta Malabar tujuan Malang adalah 5, Semarang 3, dan Jakarta 9. Oke, kita mulai untuk metode yang pertama, metode Northwest Corner atau NYC. Kemudian, antara kapasitas dengan kebutuhan jumlahnya ini harus sama. Untuk kasus ini, kita bisa menyebut kasus normal karena tanpa dummy ya. Kemudian, jika antara kapasitas dengan kebutuhan jumlahnya tidak sama, maka kasus ini kita sebut dengan kasus tidak normal atau menggunakan dummy. Metode Northwest Corner ini caranya adalah yang pertama kita alokasikan komoditi dimulai dari pojok kiri atas dan berakhir di kanan bawah. Dalam mengalokasikan komoditi, kita sesuai dengan kebutuhan atau permintaan kapasitas yang tersedia. Kita perhatikan kapasitasnya berapa setiap kereta dan tujuan. Kemudian kita alokasikan untuk yang pertama C11 dulu, baru baris atau kolom lainnya. Langkah yang pertama, kita buat kolom seperti ini dan kita berikan tanda dari C11 di bagian kiri pojok, kemudian C12 sebelahnya, C13, di bawahnya adalah C21, C22, C23, C31, C32, dan C33. Kita lakukan alokasi mulai dari yang pertama yaitu C11 ya. C11 ini kita lihat bahwa kebutuhannya adalah 125. Maka kita langsung isikan di sini 125. Kemudian kita menuju ke kolom berikutnya yang sejajar dengan yang telah terisi, yaitu C11 ya. Sudah terisi 125, kemudian kita lihat bahwa kapasitas Matarmaja ini 290. Maka kalau sudah ada 125, sisanya adalah 290 dikurangi dengan 125. Hasilnya adalah 165 di sini. Kemudian berikutnya adalah yang belum terisi, kita menuju ke kolom di bawah 165, C22. Kenapa di sini? Karena kolom C21, C31 ini sudah maksimal. Kebutuhannya 125 dan sudah terisi 125 di Matarmaja tujuan Malang. Kemudian sebelahnya ini tadi kita hitung 165 dan kolom untuk C22, sel C22 ini caranya adalah kebutuhannya 415, sudah terisi 165, maka kita kurangkan sisanya adalah 250 di sini. Oke, kemudian kita ke sel sebelahnya. Kenapa? Di sini kebutuhannya adalah 380, belum terpenuhi. Hitungan kita tadi 250, masih ada sisa supaya mencapai 380 kapasitasnya. Maka sel 23 ini sebelahnya adalah 380 dikurangi dengan 250, hasilnya 130. Sudah maksimal 130 plus 250, 380. Kemudian yang belum maksimal adalah sel di bawahnya. Sel di bawahnya ini kebutuhan 360. Sudah terisi 130. Maka kita kurangkan 360. Di sini dikurangi dengan 130 ya.
360 dikurangi 130. Hasilnya adalah 230. Sudah terisi semua sel sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. C11 125, C12 165, C22 250, C23 130, dan C33 230. Untuk menghitung total biaya, kita kalikan dengan biaya yang sudah terdapat pada soal ya. Pada sel yang pertama, Matarmaja tujuan Malang, yaitu 125 kali 4, kemudian ditambahkan 165 ini kali 2, ditambahkan 250 kali 8, ditambah dengan 130 dikali 6, dan 230 dikalikan dengan 9. Hasilnya adalah 5.680. Jadi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh PT KAI ini sebesar 5.650. Metode yang kedua adalah metode LC, least cost atau biaya minimum. Langkahnya adalah kita mengalokasikan ke sel yang memiliki biaya terkecil. Jika terdapat sel yang biaya terkecil sama besar, maka kita pilih salah satu. Bebas untuk memilihnya. Kemudian, kita kurangkan dengan baris persediaan dan kolom permintaan. Jika sudah 0, maka eliminasi baris atau kolom tersebut. Bila dalam kasus tidak normal, terdapat dummy, alokasi dummy selalu terakhir ya, setelah sel lain terisi. Jadi setelah terisi semua baru dummy. Hal tersebut dikarenakan dalam metode least cost ini perusahaan dianggap memilih untuk mengalokasikan ke tempat yang membutuhkan daripada disimpan di gudang. Langkah yang pertama pada soal ini adalah biaya terkecil terletak pada C21. Oke, biaya terkecil adalah yang dikeluarkan 1. Ada 4, 2, 7, 1, 8, 6, 5, 3, dan 9. Ini adalah biaya terkecil. Maka yang kita prioritaskan adalah ini ya, kebutuhannya berapa dan kapasitasnya berapa. Kebutuhannya adalah 125, kapasitasnya 130. Oke, di sini kita bisa maksimalkan kebutuhannya, kita masukkan ke dalam biaya terkecil tersebut, yaitu 125. Kemudian sisanya kita alokasikan ke sel lain. Kalau ini kan sudah full ya, 125 kita sudah alokasikan semua, maka selanjutnya adalah pada 380. Ini kita akan alokasikan kemana? Biaya terkecil kedua adalah pada Matarmaja tujuan Semarang, yaitu 2. Kemudian dari sini kita lihat ya, kapasitasnya 290 dan kebutuhannya 415, maka kita bisa langsung isikan penuh untuk kapasitas. Kita letakkan di sini 290. Sesuai dengan kapasitasnya, 290. Kemudian sisanya ini ya, 415 dikurangi dengan 290. Kita letakkan di biaya minimal ketiga, yaitu angka 3. Nilainya adalah 125 karena 415 dikurangi dengan 290. Berikutnya adalah biaya terkecil selanjutnya terletak di C23. C23 ini adalah senilai dengan 6. 6 ya. Kemudian
Langkahnya adalah di sini sudah terisi 125 tadi. Kemudian kita kurangkan 380 dikurangi dengan 125. Hasilnya adalah 255. Kemudian berikutnya adalah sel C33. Sudah terisi 255 di sini. Kemudian kebutuhannya 360. Masih kurang, maka kita alokasikan dengan cara 360 dikurangi 255, hasilnya adalah 105 yang terisi di kolom 9 atau sel 9. Langkah berikutnya adalah kita menghitung total biaya, yaitu dengan cara jumlah dikalikan biaya alokasi. Yang pertama 290 dikalikan dengan 2, ditambah 125 kali 1, ditambah 255 kali 6, kemudian ditambah 125 kali 3, dan ditambah 105 kali 9. Totalnya adalah 3.555. Artinya, di sini total biaya transportasi yang dikeluarkan oleh PT KAI adalah 3.555. Metode yang ketiga adalah metode VAM atau Vogel Approximation Method. Dalam hal ini kita menghitung selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. Menghitung selisihnya, pertama kali kita cari biaya terkecil dan biaya terkecil yang kedua. Kita hitung selisihnya tanpa minus ya. Kemudian setelah memperoleh nilai selisih untuk setiap kolom dan baris, kita pilih dengan selisih yang terbesar. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil pada baris atau kolom terpilih. Buat tabel alokasi untuk barang dari sumber ke tujuan dengan memperhatikan jumlah kapasitas yang tersedia pada kolom atau baris yang bersangkutan dengan jumlah permintaan yang harus dipenuhi atau belum dipenuhi pada kolom tersebut. Kemudian, hapuslah baris dan kolom jika persediaan sudah dialokasikan atau permintaan sudah terpenuhi. Kita ulangi langkah pertama. Jika persediaan belum dialokasikan sepenuhnya. Ini adalah tabel 1 yang sesuai dengan soal. Di sini Matarmaja, tujuan Malang biayanya 4, kemudian Semarang 2, Jakarta 7. Majapahit tujuan Malang biaya 1, 8, dan 6. Malabar tujuan Malang biaya 5, 3, dan 9. Biaya terkecil adalah untuk baris pertama 2 dan angka terkecil kedua adalah 4. Maka kita kurangkan ya selisihnya antara 4 dan 2 adalah 2. Baris kedua angka terkecil pertama 1, angka terkecil kedua 6. Selisihnya adalah 6 dikurangi 1, 5. Baris ketiga selisihnya kita cari angka terkecil atau biaya terkecil dulu, yaitu 3. Biaya terkecil kedua adalah 5. Maka 5 dikurangi dengan 3, sama dengan 2 selisihnya. Sekarang kita ke kolom. Kolom untuk tujuan Malang. 4, 1, 5. Angka terkecil adalah 1, angka terkecil kedua adalah 4. Yaitu 4 dikurangi 1, 3. Tujuan Semarang, angka terkecil pertama 2, terkecil kedua adalah 3. Maka 3 kurangi 2, selisihnya 1. Tujuan Jakarta, 7, 6, 9, angka terkecil pertama adalah 6, dan terkecil kedua adalah 7, selisihnya adalah 1. Dari selisih 2, 5, 2, 1, kemudian 3, 1, dan 1, pilih dengan biaya selisih terbesar, yaitu 5. Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin sel yang memiliki biaya terkecil pada kolom terpilih. Sel dengan biaya terkecil ya, kita pilih tadi selisih 5.
biaya terkecil terdapat pada baris kedua ini dengan sel biaya 1, yaitu sel 21. Kita isikan dengan maksimal 125. Kenapa? Di sini kebutuhannya 125. Kita tidak bisa isikan maksimal 380 kapasitas karena untuk kolom pertama ini kita hanya maksimal 125. Kita akan isikan maksimal di sini 125. Langkah berikutnya adalah setelah 125 ini terisi, maka kita menuju baris atau kolom yang belum maksimal, yaitu baris ketiga adalah dengan biaya terkecilnya ini adalah 3 ya, baris ketiga. Kemudian kapasitasnya 230. Maka kita maksimalkan di sini 230 sudah maksimal. Kemudian setelah maksimal adalah kita cari untuk kolom berikutnya. Karena di sini kebutuhannya 415 dan baru terisi 230 di sini, masih kurang. Dan kita tentukan di sini adalah pada baris pertama ya. Pada baris pertama di sini kita lihat adalah yang terkecil biayanya 2. Biayanya 2 di sini ya, yang kita sejajar, kita cari yang sejajar dengan 230 adalah pada sel dengan biaya transportasinya adalah atau distribusinya 2. Maka di sini caranya adalah 415 dikurangi dengan 230. Karena di sini untuk kebutuhannya kita adalah total 415, sudah digunakan 230. Maka sisanya adalah kita hitung 415 dikurangi dengan 230 sama dengan 185. Oke. Kemudian dari sini tadi sudah ketemu ya 125, 185, 230. Kemudian kolom berikutnya adalah di sini. Kapasitas kita adalah 290. Sudah digunakan 185, maka kita menuju ke kolom berikutnya adalah untuk biaya 7, Matarmaja tujuan Jakarta. Kenapa tidak di sini, di Malang? Karena di dalam kolom pertama ini sudah maksimal 125 sesuai dengan kebutuhan. Maka kita menuju ke baris sebelahnya yaitu sumber Matarmaja tujuan Jakarta. Langkahnya adalah 290 dikurangi dengan 185. Maka ketemu hasilnya 105. Langkah berikutnya di sini adalah 105, ini kebutuhannya masih belum terpenuhi karena totalnya 360. Kita menuju ke kolom di bawahnya, yaitu caranya adalah 360 dikurangi dengan 105. Hasilnya adalah 255. Kenapa kita tidak menuju ke kolom yang Majapahit tujuan Semarang di sini? Karena pada kolom Semarang ini 185 dan 230 ini jumlahnya sudah maksimal sesuai kebutuhan 415. Setelah itu, langkah berikutnya kita hitung total biaya karena sudah terisi semua sesuai alokasi adalah 185 kali 2 mulai dari atas, kemudian 105 kali 7 biayanya 125 kali 1 ditambah 255 kali 6, kemudian ditambah 230 kali 3. Hasilnya adalah 3.450. Jadi,
Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh PT KAI dengan metode ini adalah 3.450. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.